Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, suatu hari datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam riwayat tidak disebutkan nama orang itu. Hanya mubham saja, orangnya ada tapi tidak disebutkan namanya. Yang jelas dia adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang tadi bertanya atau menyampaikan curhatannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ausini ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan suka marah. Orang tersebut kemudian meminta kembali nasihat kepada Nabi. Faraddada miraran. Dia meminta nasihat berkali-kali. Berilah nasihat, berilah nasihat. Setiap kali dia meminta nasihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. Kata sebagian ulama, mungkin ini penyebab kenapa sosok orang tersebut tidak disebutkan namanya. Karena kisah ataupun cerita kedatangan dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat Rasulullah kepadanya ini mungkin mengandung aib ataupun mengandung sesuatu yang bisa membuat dia malu. Karena Nabi menasihati dia dengan kalimat la taghdab, jangan marah. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seseorang, isi nasihat Rasulullah itu berkaitan dengan problem yang dialami oleh orang tersebut. Nabi itu seorang nabi yang hebat, Nabi Allah. Nabi juga seorang pendidik, Nabi juga seorang konselor. Ketika orang punya problem, punya masalah, ingin mendapatkan konseling dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung menasihatinya sesuai dengan apa permasalahan yang dihadapi. Jadi nasihat Rasulullah itu sesuai dengan kondisi orang tersebut. Kalau orang punya masalah dengan orang tuanya, berarti nasihat Nabi itu tentang berbakti kepada orang tua. Kalau orang ada problem dengan ibadah salatnya, maka nasihat Nabi kepada dia tentang salat, perbaiki salatnya. Ternyata orang yang datang ini dia punya problem dengan kejiwaannya, dengan kemampuannya mengendalikan diri. Orangnya suka marah, maka nasihat Nabi apa? La taghdab. Jadi sesuai dengan kondisi mukhatab, dengan orang yang sedang diceramahi oleh Nabi, sedang dinasihati, sedang dikonseling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia punya problem dengan marah, dengan sulitnya dia mengendalikan diri, maka pesan Rasulullah berkali-kali bahkan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan suka marah. Sehingga nama orang tersebut disembunyikan. Kalau disebut nama, mungkin orang akan tahu, fulan bin fulan ini tukang marah berarti. Karena nasihat Rasulullah kepadanya adalah la taghdab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita untuk mampu mengendalikan diri. Suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Siapakah orang yang paling kuat dan tangguh di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Orang yang kalau berkelahi bergulat tidak pernah kalah, selalu menang dalam pergulatan." Kata Nabi, orang yang kuat itu bukan seperti itu. Orang yang kuat
Orang yang tangguh itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nabi mengatakan laisa syadidu bisura'ah. Orang kuat itu bukan orang yang jago berkelahi, bergulat dan menang dalam pergulatannya. Wa innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi, orang yang kuat, yang kokoh, yang tangguh itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dipancing dia untuk marah. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam interaksi kita sehari-hari, kita sering berada dalam kondisi-kondisi di mana kita terpancing untuk marah. Maka Islam mengajarkan kita untuk mampu menahan diri. Dan orang yang mampu menahan diri, menahan marah ini punya keutamaan. Dialah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat-sifat mereka adalah orang yang berinfak di waktu senang maupun susah, dan orang yang mampu menahan kemarahannya, wal kaziminal ghaiz. Jadi dijanjikan oleh Allah dengan surga yang luas itu, penuh dengan keindahan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mampu menahan marah sementara dia sanggup melampiaskan kemarahannya, dia punya kuasa, dia punya power untuk bisa melampiaskan kemarahannya, tapi dia tahan, dia menahan dirinya, maka di hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya, mengumumkannya di hadapan para makhluk-makhluk, di hadapan semua hamba Allah, dipanggil, dimuliakan dia, kemudian disuruh memilih pasangannya di surga sesuai dengan keinginannya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mampu menahan marah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Islam mengajarkan kepada kita tentang keutamaan menahan marah, Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita kiat supaya kita dapat menahan emosi. Ketika kita dalam kondisi marah, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya kita disuruh membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adab ketika marah ini. Kiat untuk meredam marah. Karena Nabi suatu ketika melihat ada sahabatnya yang sedang marah, bersengketa dengan temannya sampai marah, sampai keluar urat-urat di lehernya itu. Nabi mengatakan, aku mengetahui satu kalimat yang apabila diucapkan oleh saudara ini, maka akan hilang kemarahan yang ada pada dirinya. Dan Nabi mengatakan, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena api kemarahan itu yang menghidupkannya syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan syaitan itu. Selain itu, Nabi SAW juga mengajarkan bahwa marah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api, kata Nabi. Dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila kalian marah, berwudulah. Salah satu kiat juga. Dalam riwayat yang lain, mandilah. Jadi mandi juga, berwudu atau mandi. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan, apabila kamu marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Kata Imam Al-Khattabi, posisi itu sangat mempengaruhi kesiapan kita untuk melampiaskan kemarahan. Ketika orang berada dalam kondisi berdiri, untuk melampiaskan kemarahan itu lebih mudah. Kita ingin memukul orang karena marah tadi lebih mudah, karena kita berdiri. Tinggal melangkah beberapa langkah, mungkin tinju dan pukulan kita itu akan mendarat di wajah saudara kita. Maka disuruh duduk. Kata Imam Khattabi, karena posisi duduk ini lebih sulit untuk kita bergerak, disuruh duduk.
Intinya apa? Jangan sampai kemarahan itu kita lampiaskan, karena pelampiasan itu akan menyebabkan kita menyesal. Kita akan memaki orang, kita akan melukai orang, bahkan kita bisa membunuh orang. Dan semua itu akan berakhir dengan penyesalan. Maka disuruh duduk. Karena posisi duduk itu akan menghalangi kita dari mudah bergerak. Nah, mungkin kita bisa mudah bergerak melampiaskan kemarahan dalam kondisi duduk. Ketika waktu duduk masih marah, disuruh berbaring. Kalau berbaring sudah lebih sulit lagi untuk kita melangkah, untuk kita melampiaskan kemarahan itu. Ini kiat-kiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kata para ulama, pindah posisi, ganti posisi. Kalau marahnya di halaman rumah, ya sudah masuk ke dalam rumah, kunci pintu, sudah di sana saja. Pindah posisi. Karena mungkin di posisi kita marah itu di situ ada setannya. Pindah ke posisi lain, tempat di mana setan tidak bisa memberikan atau memberikan pengaruh yang jahat kepada kita. Jadi ada kiat-kiatnya, ada adab-adabnya, ada fadilah-fadilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mampu mengendalikan diri kita pada saat kita terpancing untuk marah. Namun yang penting kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada satu marah yang terpuji. Tapi juga masih dalam pengendalian diri, yaitu marah karena Allah. Kalau kita melihat sejarah marahnya Nabi tidak pernah marah untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya. Nabi itu selalu marah karena Allah, marahnya karena agama. Nabi marah ketika ada hukum-hukum Allah dilanggar. Nabi marah ketika ada kehormatan-kehormatan agama ini dikotori atau dinodai. Itulah kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa memberikan panduan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.